konsepnya, cuman di sini makanya perbandingannya EPP, dan ketika kita taruh di sini 2, dia udah melebihi dari 18 yang tadi. Makanya di sini kita mending melakukan pemesanan lagi. Nggak usah nahan, nggak usah menggabungkan kebutuhan selama 3 periode, cukup untuk 2 periode. Ininya ngisinya sama, nih kalian sesuaikan dengan yang tadi. Misal 1 filamen dapatnya berapa untuk yang mencerta dan seterusnya. Ini karena ini 2 ya, karena kita tadi holdingnya 2 periode atau sekali pesan untuk 2 periode. Ini POH-nya sama rumusnya kayak yang sebelumnya. Ini pakai yang if. Nah, ini pun sama, dia mulainya dari periode ini karena dia memesannya dari periode kedua, karena kan dia di periode kedua nanti habis yang dia punya nih, bukan yang ini habis. Dia pesan lagi di periode ini untuk datang di periode untuk memenuhi kebutuhan di periode 3 dan 4. Nah, sama setup, holding, cost sama. Lah, kenapa ini guys? Nah, ini guys. Betul. Bentar teman-teman, karena di sini ada kesalahan. Nah, udah sama setup, holding, totalnya juga sama, kalian tinggal sum. Ini pun sama, ini coba kita 2 di sini, dia lebih tinggi. Makanya kita lakukan pemesanan dari awal lagi, konsepnya sama kayak yang atas, ini juga sama konsepnya kayak yang atas, sama semua. Nah, ini karena kita taruh ketika 1 di sini, dia bakalan lebih tinggi dari 26 itu. Dari sini kita taruhnya 0 aja, kita jadi memesannya langsung gitu untuk 1 periode, sama semua juga sama. Nah, nanti di ujung bakalan ada tabel perbandingan. Di ujung ada tabel perbandingan, di mana tabel perbandingan cost ini untuk kita menentukan nih dari ketiga metode ini, PPB, LTC, dan LFL, lebih baik, lebih murah kita pakai yang mana gitu. Sini kalian hasilkan perbandingannya dulu, gimana untuk setiap LFL itu sama nilainya besar sekian, sedangkan di LTC itu berbeda-beda sesuai dengan tadi cara kita menghold dari si kebutuhan materialnya, ini juga sama, menghold dari tadi cara kita membeli materialnya. Itu teman-teman untuk MRP. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham atau sudah tidak mengerti? Sudah paham atau sudah pusing teman-teman? Di sini kolomnya kita sampai DA ya, jauh sekali.
Udah paham belum, teman-teman? Apa perlu pertanyaan-pertanyaan untuk memahami? Paham, tidak. Insya Allah Bang, cukup. Insya Allah biar nggak lama kan. Sama, gue juga kan mau buru-buruan. Lanjut, oke udah paham lah. Gua harap lu paham semua. Kalau nggak paham nanti tanya ke Asbim lu masing-masing. Ya Allah, ya Allah. Oke, jadi di sini ketika kita sudah melakukan MRP, selanjutnya kita apain Rehan? CRP ini untuk apa teman-teman? Siti Jelita. CRP untuk apa Siti Jelita? Maaf Bang, boleh diulang nggak? Soalnya putus-putus jaringan aku. Si CRP untuk apa CRP? CRP untuk validasi apa? Capacity Requirement Planning. Nah, iya Bang, Hah? kalau setahu aku CRP itu buat mastiin sumber daya yang dipunya si perusahaannya itu bisa mencukupi gitu Bang buat apa permintaannya gitu. Oke, betul. Jadi untuk apa? untuk maksudnya eh, iya, terus untuk memvalidasi apa kalau CRP? MPS bukan ya Bang? Ya, MRP teman-teman ya. Oh iya. Aja. Gimana di sini kan kita udah ada dari kebutuhan materialnya untuk masing-masing produk. Ya kalau ini kan kebutuhan untuk produk. Ya kalian ngelinya dari yang produk. Ini MRP dia 10. Panjang. Nah, dari yang produk. Kalau yang level, kalau yang komponen ya berarti dari yang ini level 1. Salah, salah pencet. Nah gitu. Kalian drag ke samping, ini juga kalian drag ke samping semua. Nah lanjut di sini ada routing sheet untuk masing-masing komponen. Sorry, untuk masing-masing produk. Nah di mana di sini ininya kita ngelink ke land balancing sesudah, karena kan ini produknya setelah kita melakukan penyesuaian. Kalian link, kemudian di sini kalian lakukan setup. Kenapa di sini dibagi 60? Ada yang tahu? Kenapa dibagi 60? Hmm, Sabrina, kenapa dibagi 60 Sabrina? Maaf Bang, tadi kenapa pertanyaannya? Kenapa dibagi 60? Ini nih. Nah, kenapa? Ayolah, cepat guys. Karena ini bukan Bang, karena dia tuh satuannya menit. Jadi dia konversinya 60. Betul. Nah, karena di sini kita kebutuhannya untuk mencari yang dalam 1 menit. Jangankan, sedangkan kita di sini punyanya waktu dalam detik. Kalian bagi 60, kemudian kalian bagi lagi dengan mesinnya. Nah, maka per mesin itu sekitar sekian. Setup proses, setup proses. Nah, sama bawah.
Ini sama, nih sama, 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 sama. Kalian tinggal ngeling aja. Nah, jadi kalian nanti disesuaikan nih. Di situ kalian melewati proses pemesinan apa aja kan untuk yang multi holder kan itu kan komponen kayu semua. Itu cuma melewati potongan, penghalusan, finishing dan juga perakitan gitu, enggak melewati tahap pencetakan. Nah, kalau udah masukin semua, di sini ada report dari CRP-nya, Capacity Requirement Planning. Kebutuhan barang ya, kebutuhan komponen ya, dikalikan dengan T4 waktunya, waktu pembuatannya. Oh ya betul, terus ditambah dengan S4 atau waktu prosesnya gitu. Karena kan di sini kan kayunya ada banyak, terus kalian kalikan dengan tadi ini setupnya, dikalikan dengan prosesnya. Karena kan prosesnya yang dikali ya, sedangkan setupnya kan cuma sekali gitu. Makanya di sini cuma ditambah setup. Setupnya nggak perlu dikalikan dengan banyaknya komponennya. Ini sama, kalian tinggal drag ke ujung. Terus ini Crodas yang papan kayu. Kan ini udah masing-masing work center ataupun elemen kerjanya. Yang di sini berarti pemotongan dulu. Udah berarti sama kayak tadi yang demand dia. Ini demand dia 24 dikalikan dengan waktu prosesnya ditambah dengan waktu setupnya. Drag samping. Ini sama demand-nya dikalikan dengan waktu prosesnya tambah dengan setupnya. Drag samping, samping semua. Ini kalian sum ke atas semua udah pencetakan sama kalian kalikan prosesnya dengan kebutuhannya. Kemudian kalian tambahkan waktu setupnya. Kalian drag samping ini sama drag samping kalian sum penghalusan sama sama lah pokoknya tuh sama tuh 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 sama tuh 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 sama lah pokoknya. Lanjut di sini rekap dari kebutuhannya gitu, kebutuhan waktunya gitu. Nah, ini berarti kalian tinggal link dari yang ini. Kebutuhan yang pertamanya, total kebutuhan pertamanya. Untuk pemotongan pada periode 1 kita butuh 2879 menit, 98. Ya, itulah harusnya. Kalian drag ke samping sama ini buat yang pencetakan, penghalusan, finishing, perakitan, drag samping. Kapasitas dibutuhkan berarti kalian tinggal sum. Nah, untuk kapasitas waktu tersedia per minggu ini didapatkan dengan hitungan di mana IDM4 produksi T4 available time per bulannya dibagikan minggu karena kan kita mau menghitung ini kapasitasnya dalam minggu gitu. Dan ini kita ngitungnya per periode per minggu. Kita bagi lagi dengan 4 minggu kan ini per bulan, ini kita jadiin per minggu dikalikan dengan count A dari IDM4 produksi A23A27. A23A27. Nah, kita
tadi sorry itu B. Ini kita bagi lagi, kita menghitung jumlah stasiunnya ada berapa. Kemudian ketika kita kalikan dengan jumlah stasiun, karena ya berarti itu kan kebutuhan kapasitasnya untuk 2 stasiun tersebut gitu. Jadi kapasitas waktu tersedia untuk 2 stasiun. Ini kan dibagi 4 untuk kita mengetahui kapasitas waktu untuk 1 minggu. Nah, 1 minggu kita ada 2 stasiun gitu, kita kalikan dengan 2. Ini harus 2 hasilnya. Gitu. Kemudian kalian kunci seperti ini, kalian drag ke samping. Nah, di mana di sini dihasilkan bahwa kapasitas waktu yang kita punya itu sebesar 9.240, sedangkan yang kita butuhkan itu sebanyak 7.603. Di mana artinya berarti apa teman-teman? Yang bisa jawab? Artinya apa? Kalau hasilnya seperti itu? Halo? 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 Iya Bang, artinya MRP-nya valid Bang. Cakep, Rehan. Cocok. Oke, jadi artinya di sini MRT-nya valid. Gitu. Dan kita mau memvalidasi dari MRT yang kita punya. Jadi ya dengan tadi kebutuhan membuatnya sebanyak tadi, ya di sini kita ingin validasi apakah dengan tadi kebutuhan materialnya sekian dan juga kita membutuhkan material sekian, komponen sekian dan produk sekian, apakah dengan hal tersebut kapasitas yang kita miliki dari yang perusahaan miliki mampu gitu tuh untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, di sini dapatkan hasil sekian, kita butuhnya 7.000, sedangkan kapasitas yang kita punya 9.000. Ya artinya ya dengan demand sekian, dengan kebutuhan sekian ya kita dapat memenuhinya gitu. Kita dapat memenuhi untuk masing-masing untuk setiap periode baik 1, 2 hingga ke 12. Mungkin itu aja. Sudah paham atau sudah muak atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya yang bertanya. Untuk deadline-nya kapan teman-teman? Ini tiga dibarengin ya, tiga kelompok. Deadline-nya kapan? Ini kalau lihat tanggal. Kamis. Udah cukup banget itu Kamis. Kamis lah, jangan Jumat. Kamis. Kamis malam Bang. Kamis malam. Ini pengolahan data doang apa gimana Bang? Wih, sama bab 6. Sampai bab 6? Enggak, Hana, gimana Hana? Ini pengolahan datanya doang kan? Hana? Bab 6-nya Selasa kan Hana? Iya, samain aja. Samain aja tuh apa? Kamis tuh udah sama bab 6. Enggak, pengolahan data. Tapi kalau sanggup sampai bab 6 boleh. Sampai bab 6.
Sanggup. Tadi Rehan sanggup Nggak sih. sanggup teh. Oke. Tati mengirimkan reaksi senyum. Ketik 1 kalau sanggup, ketik 2 kalau nggak sanggup. Dua, sanggup. Dua tadi sanggup kan pilihannya, anak? Sip. Dua. Tuh, dua. 100 kali kata kaki. Ini apa, anak? Jadinya, anak? Gue tadi nggak dengar, maaf. Kamisnya mau jam berapa? Telat ya. Maksudnya telat ya? Apa maksudnya apa bang? Ampura. Maksudnya apa? Telat ya. Gue nggak paham lagi. Pengolahan data Kamis. Laporan Sabtu. Itu udah seksi banget, pilihan paling mantep lah pokoknya. Pengolahan Kamis. Kan pengolahan juga masih ada revisi gitu tuh. Ya nggak menutup kemungkinan, tapi laporan revisi. Pengolahan Kamis. Bab 1-6-nya Sabtu. Yang kelompok bintang 1-3 udah kan? Kelompoknya Bang Bintang. Kan belum 1-3. Hazannya apa? Kapan? Hana, kapan? Mau kapan? Mereka mau pada bisa kapan, guys? Tahu. Atau mau Tuh detailnya. perhitungannya Rabu? Perhitungannya Rabu ya? Cocok. Perhitungan Rabu. Tuh yang terbiasa kamunya langsung di sidang. Cepet. Nanti minggu kedua UTS kita tinggal belajar. Tinggal revisi terus belajar. Pasti kan ada banyak keliru tuh. Nah, kita revisi bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Buat sidang. Biar nggak dikeluarin. Kamis Sabtu apa Rabu Sabtu? Apa Rabu Jumat? Oh bener kata Bintang. Bener apa Bintang? Please setelah UTS tadi tidak bisa bang. bukannya saya selaku adik tidak menuruti perintah abang gitu, tapi tidak bisa untuk setelah UTS gitu. Bintang biasanya Bintang punya ide yang paling bagus dari kita bertiga. Bintang, saran Bintang kapan saran? Bintang, Muhammad Bintang Hairul Fikri. Hai, diem santai. Ya, kalian diskusi nih, kalian diskusi di kolom chat. Waktu diskusi sampai 22. Nah, kalian diskusi dah. Tuh, 36 kelompok 9 maksudnya.
Bintang, coba kasih deadline, kasih pilihan.